Assalamualaikum. Halo sahabat Pala Botak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. PSSI bicara soal peluang naturalisasi lagi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, berbicara terkait federasi yang belum ada rencana untuk melakukan naturalisasi lagi pemain keturunan buat Timnas Indonesia. Belakangan ini memang tengah ramai di media sosial terkait isu PSSI bakal kembali menaturalisasi pemain keturunan. Apalagi setelah beberapa pemain diaspora yang bermain di luar negeri mendapat sorotan. Media sosial pun ramai memperbincangkan rencana PSSI untuk menaturalisasi buat Timnas Indonesia. Sebab PSSI sendiri terakhir kali melakukan naturalisasi tahun lalu. Pemain-pemain yang dinaturalisasi yakni ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Beberapa nama di atas itu memang telah melakukan debutnya bersama tim Merah Putih. Setelah tampil membela Timnas Indonesia pun banyak pecinta sepak bola tanah air yang puas dengan penampilan pemain-pemain naturalisasi ini. Meski pemain seperti Sandy Walsh sendiri belum pernah bisa debut bersama skuad Garuda karena mengalami cedera beberapa kali saat agenda Timnas Indonesia. Namun, beberapa pemain lainnya mendapat pujian dan dinilai cukup memuaskan. Kesuksesan naturalisasi itu pun membuat banyak pecinta sepak bola yang merumorkan beberapa pemain keturunan bakal dinaturalisasi. Menanggapi hal ini, Zainuddin Amali menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI belum ada rencana melakukan naturalisasi. Justru mantan Menpora itu malah memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang saat ini memiliki banyak relasi di dunia internasional. Belum ada rencana naturalisasi, ujar Zainuddin Amali kepada awak media. Gini, kan ketum sekarang jaringan internasionalnya sangat kuat ya, ucapnya. Beliau berkomunikasi saja dengan teman-temannya yang di luar. Lebih lanjut, alih-alih sibuk melakukan naturalisasi pemain keturunan. Amali mengatakan bahwa saat ini PSSI tengah fokus mempersiapkan Timnas U17 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Untuk ini, PSSI juga memang sempat memanggil beberapa pemain keturunan. Namun, pemain diaspora yang dipanggil dipastikan memiliki paspor Indonesia. Sehingga tidak perlu dinaturalisasi apabila ada pemain yang siap membela skuad Garuda Asia. Kami sekarang fokus Timnas U17 Indonesia dulu, kata Amali. Namun, terkait peluang pemain keturunan untuk dinaturalisasi sebenarnya PSSI juga tak menutup kemungkinan itu. Hanya saja, saat ini memang belum ada rencana melakukan naturalisasi dalam waktu dekat. Meski Timnas Indonesia juga ditargetkan untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, PSSI menilai pemain-pemain senior yang dimiliki Indonesia saat ini sudah cukup. Ada beberapa naturalisasi Timnas Indonesia seperti Jordi Amat hingga Rafael Struijk yang memang telah menambah kekuatan tim Merah Putih. Dengan pemain-pemain berkualitas bagus ini pun membuat PSSI cukup percaya diri apabila Shin Tae-yong hanya mengandalkan pemain yang ada saat ini. Kita lihat saja, kita akan berusaha untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi lihat saja nanti, tuturnya. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak pertama pada 9-19 Oktober tahun 2023. Apabila lolos, tim Merah Putih harus berjuang lagi di kualifikasi babak kedua Piala Dunia 2026 pada 16-21 November tahun 2023. Berita kedua, 9 pemain Timnas Indonesia U20 masuk polisi. Indra Syafri sebenarnya kurang setuju, apalagi kurangnya industri sepak bola. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, sebenarnya kurang setuju dengan pilihan 9 pemain muda untuk menjadi polisi. 9 pemain Timnas Indonesia U20 tengah mengikuti pendidikan kepolisian. Kesembilannya adalah Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Kakang Rudianto dari Persib Bandung, hingga Ginanjar Wahyu dari Arema FC. Selain itu, juga Frankie Misa dari Persikabo 1973, Ananda Raihan dari PSM Makassar, Dimas Juliono dan Faiz Maulana dari Bayangkara FC, Rabani Tasnim dari RANS Nusantara FC, dan Dava Fasya dari Borneo FC Samarinda. Akibat memutuskan untuk masuk polisi, ke-9 pemain itu akan absen selama kurang lebih 5 bulan di klub dan kemungkinan tidak bisa membela Timnas Indonesia U20 dan Timnas U23. Ungkapan Indra Syafri. Maksudnya begini, ini kan mereka mengambil sikap untuk masuk polisi sebagai antisipasi mereka buat masa depan, ujar Indra Syafri di Gedung Bursa Efek Indonesia, BEI, Jakarta Pusat, pada Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saya mohon maaf, kurang setuju sebenarnya kalau pemain-pemain profesional seperti itu, imbu pria berusia 60 tahun tersebut. Indra Syafri memberikan contoh ketika ia memilih mundur sebagai pegawai PT POS Indonesia untuk fokus total di sepak bola menjadi pelatih timnas level usia dan direktur teknik PSSI. Mundur dari PT POS Indonesia. Saya saja berhenti dari PT POS Indonesia. Apalagi kurangnya industri sepak bola. Asal kita memang konsentrasi di sepak bola, benar-benar kerja keras, tidak ada keraguan sebenarnya, jelas Indra Syafri. Saya tidak melarang mereka menentukan sikap karena itu pilihan individu. Tapi, saya sebagai orang yang bergerak di sepak bola profesional, jangan ada ketakutan untuk pemain buat benar-benar konsentrasi di sepak bola, terangnya. Karir di Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana karir ke-9 pemain itu di Timnas Indonesia U20?
Soalnya, kesembilannya akan absen panjang saat mengikuti pendidikan kepolisian. Itu yang saya tidak tahu nanti bagaimana setelah mereka masuk polisi, bagaimana kariernya. Cuma pengalaman, saya tidak bisa memerankan dua karir. Makanya saya berhenti di PT Pos Indonesia. Tidak mungkin, ucap Indra Syafri. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian Timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.